Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi, saya cintai Mas Barir yang berada di studio. Kemudian dulur-dulur El Victor, pendengar setia dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita akan membahas lanjutan daripada turunnya surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha ini surat yang turun yang sebelumnya ada jeda gitu. Jedanya agak lumayan panjang Mas Barir. Okay. Sehingga Nabi ini merasa khawatir. Masya Allah. Jadi sekitar 40 hari dari surat sebelumnya, yaitu Al-Mudaththir itu ya. Masya Allah, 40 hari. Okay. Jadi 40 hari itu wahyu terputus, sehingga Nabi ini merasa agak sedikit agak sedikit merosot dalam hal kepercayaannya. Okay. Jangan-jangan Allah ini meninggalkan saya dan seterusnya. Okay. Jadi pada waktu itu Nabi hanya bisa bertawakal kepada Allah. Beliau memperbanyak tawaf, kemudian sholat, bertasbih, istighfar, dan lain sebagainya. Jadi beliau ini menangis, merintih, dan memohon kepada Allah agar diampuni dan mendapatkan petunjuk. Okay. Nah, dulur El Victor, setelah itu kemudian ya saat gundah itu, kemudian Rasulullah mendengar gemerincing seperti bel itu ya. Okay. Seperti bel, sebagaimana yang dirasakan dulu ketika menerima wahyu, yaitu surat Al-Mudaththir. Okay. Gemerincingnya luar biasa sehingga sampai keringat dingin bercucuran gitu ya. Okay. Jadi memang berat Al-Quran itu. Jadi dirasakan sangat berat. Okay. Masya Allah. Maka setelah itu kemudian beliau berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril turun membawa wahyu yaitu surat Ad-Duha, langsung ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi surat Ad-Duha ini termasuk surat penghiburan. Okay. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi dua ayat ini seakan-akan memanggil kita, kalau pada waktu itu adalah Nabi, bahwa wahai orang-orang yang bersedih, wahai orang-orang yang gundah gulana, malam yang sunyi dan gelap telah engkau lalui. Sebentar lagi kegelapan itu akan sirna. Saat duha, matahari akan terbit menyinari dan menghangatkan badanmu. Okay. Lihatlah duha dan katakan, wahai Allah, bersamaan dengan terbitnya matahari, saya yakin, ini bahasanya Perfal ini, saya yakin bahwa engkau pasti dan pasti maha kuasa untuk menerbitkan pula harapan-harapan baru untukku. Ini kalau konteks sekarang. Jadi kalau konteks dulu ya untuk Nabi yang gundah, khawatir tinggal Allah. Maka dengan ayat ini kemudian beliau merasa terhibur dan kembali percaya dirinya itu kembali, Mas Farid. Kemudian ayat berikutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu. Tuhanmu tidaklah membenci dirimu. Masya Allah. Ini penegasan dari Allah. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Muhammad. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Masya Allah. Jadi seberat apapun cobaan, seberat apapun beban kehidupan ini, sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan takdir itu Mas Bari, sebenarnya nggak ada takdir jelek, itu nggak ada.
Oh, enggak ada ya. Tidak ada. Yang ada adalah penerimaan kita karena tidak sesuai dengan keinginan. Jadi semua takdir yang diberikan Allah kepada manusia itu baik bagi manusia. Cuman kadang-kadang karena tidak sesuai dengan keinginan sehingga orang mengatakan bahwa saya celaka, saya menerima takdir yang tidak baik. Masya Allah. Jadi tidak mungkin Allah yang mau Rahman Rahim itu memberikan takdir yang jelek kepada manusia. Pasti itu yang terbaik. Nah itu kadang-kadang baru bisa dirasakan atau baru bisa difahami setelah puluhan tahun berikutnya. Kadang-kadang begitu. Ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sungguh hari kemudian atau hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada sekarang. Masya Allah. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita disuruh yakin bahwa hari-hari atau bulan-bulan atau bahkan tahun-tahun ke depan adalah hari panen kita. Lebih-lebih panen kita di akhirat kelak. Jadi sekarang ini adalah masa bersusah payah untuk menanam, sekaligus menahan panasnya terik matahari ketika sedang menanam, atau melawan badai, melawan halilintar. Tapi yakinlah kelak kitalah yang akan panen raya, lebih-lebih di akhirat nanti. Masya Allah. Kalau dalam bahasa lagunya Roma itu apa itu? Yang mana Ustaz? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Nah, kira-kira begitu. Ada lanjutannya, pahit rasanya empedu itu, manisnya rasanya gula dan seterusnya. Masya Allah. Jadi kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian ayat yang kelima, walau saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Jadi di akhirat kelak nanti termasuk Nabi kita Muhammad itu akan menjadi orang yang puas. Dan dunia ini tidak mungkin bisa memuaskan orang. Betul. Tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Seberapapun harta yang dimilikinya tidak akan pernah cukup. Jadi nanti orang bisa puas tuh tempatnya di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia itu begini prinsipnya. Kita bekerja sebaik mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin. Lalu ambil secukupnya, selebihnya dikembalikan untuk tabungan akhirat. Prinsipnya begitu. Jadi jangan di dunia ini jangan dipuas-puaskan, eman nanti, ya. Jangan seperti promo belanja itu, belanja sepuasnya, tidak puas-puas. Tapi belanjalah secukupnya. Kalau ada kelebihan, kembalikan untuk tabungan akhirat. Lalu ayat berikutnya adalah alam yajid kayatiman fa'awa. Bukanlah dia mendapatimu sebagai anak yatim. Ini berarti khusus untuk Nabi. Lalu dia melindungimu. Masya Allah. Jadi Nabi ini lahir dalam kondisi yatim. Bapaknya sudah tidak ada. Wafat. Bahkan ketika beliau masih di kandungan. Saat bayi ini berusia masih kecil pun dititipkan orang lain. Yaitu Halimatus Sa'diyah. Dan seterusnya. Sampai nanti ke pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini yang melindungi Nabi, merawat Nabi, melindungi Nabi sejak beliau belum bisa apa-apa sampai dewasa, bahkan sampai menjadi Rasul, sampai usia beliau sekitar 50 tahun. Baru kemudian pamannya wafat. Dan perlu diketahui bahwa pamannya ini ternyata adalah penyembah berhala. Sampai mati pun dia masih dalam kondisi penyembah berhala, tidak mau ikut Nabi. Jadi kalau ini kan seakan-akan kontradisi, Mas Farid. Nabi membawa risalah, sementara orang yang melindungi itu tidak mau percaya kepada risalahnya. Ada hikmahnya mungkin. Iya betul. Jadi Allah itu menitipkan
nabi-nabinya itu seperti itu. Betul. Ini seperti halnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi Musa itu justru dititipkan kepada musuhnya. Nah, sama kira-kira gitu. Tapi kalau paman Nabi ini tidak bermusuhan, kan gitu. Nabi Nuh sama anaknya gitu. Iya betul. Ya. Gitu. Nah iya. Kalau Nabi Nuh kan Nabi Nuh yang berkuasa. Ya. Kalau Nabi Muhammad kan pamannya yang berkuasa, punya kuasa. Kemudian Fir'aun juga sama. Fir'aun yang berkuasa atas Nabi Musa. Bahkan orang yang dekat Nabi pun kita nggak bisa ngubah ya. Betul ya, betul. Maka ada ayat yang mengatakan bahwa engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Yang bisa memberi petunjuk adalah saya. Betul. Gitu ya. Masya Allah. Jadi Nabi ini dititipkan kepada pamannya, bahwa pamannya ini adalah orang yang tidak mau masuk Islam. Sebagai penyembah berhala. Itu kan kontradiksi seakan-akan. Tapi itulah cara Allah menitipkan Rasulnya dalam penjagaan orang-orang yang kadang-kadang justru malah tidak mau mengikuti kerasulan. Bahkan ketika beliau ke Taif itu kan dilempari batu ya Mas Bari. Mau ke Mekah, masuk Mekah ini kan juga tidak berani. Akhirnya kemudian beliau dijamin keamanannya oleh namanya Abul Bukhturi namanya. Nah ini orang kafir juga, tapi mau melindungi Nabi. Alasannya karena Nabi ini posisinya orang baik. Sebagai orang baik iya, saja. Bukan karena kerasulannya, tapi karena Nabi ini orang baik. Apalagi Abul Bukhturi ini bersaing pengaruh dengan Abu Jahal. Sehingga dia mau melindungi Nabi. Jadi apapun alasannya, yang jelas Nabi dilindungi. Dan yang melindungi adalah orang kafir. Nah itu kan luar biasa. Jadi bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yatim, anak yatim, lalu dia melindungimu. Nah itu cara Allah melindungi nabinya, anak yatim tadi. Masya Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Lalu dia juga mendapati engkau Muhammad sebagai orang yang tidak tahu. Dolang ini bisa dikatakan kalau arti literal itu sesat. Orang yang tidak tahu syariat maksudnya. Lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu. Jadi bukan berarti Nabi ini dulu pernah tersesat menyembah berhala, bukan. Karena ada yang salah arti ini Mas Barir. Tetapi ayat ini bisa bermakna harfiah dan bisa bermakna majazi. Makna harfiahnya seperti apa? Jadi Nabi itu dulu waktu mengembala kambing Mas Barir, ini pernah tersesat di lereng-lereng pegunungan Mekah. Nah saat itulah kemudian Allah membimbingnya. Atau Nabi waktu pergi ke Syam dengan pamannya, itu juga pernah disesatkan oleh iblis. Lalu Jibril turun meniup iblis itu. Sehingga iblis itu sampai terpental sampai ke Habasyah itu. Lalu kemudian Allah memberikan petunjuk supaya jalannya kendaraan yang ditumpangi Nabi itu menjadi lurus kembali. Itu makna harfiahnya. Kalau makna majazi sebagaimana di surat Asy-Syu'ara ya. Ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi kalau dibahasakan secara sederhana itu, demikianlah kami mewahyukan kepada Muhammad ruh. Nah, ruh ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apapun tentang kitab Al-Quran. Dan apa itu iman. Engkau tidak tahu. Tetapi kemudian kami menjadikan Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapapun dan kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Nah ini makna majazinya. Jadi Nabi itu dulu tidak mengenal Al-Quran dan tidak mengenal iman. Lalu Allah memberikan petunjuk. Masya Allah.
Kemudian ayat yang ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu sebagai orang yang fakir. Jadi Nabi waktu ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya kan posisinya fakir, Mas Bar. Yang sama Terutama Abu Thalib ya, juga terutama ketika sama Abu Thalib. Ini fakir. Masya Allah, fakir. Lalu dia memberimu kecukupan. Nah, setelah menginjak dewasa, remaja dulu, begitu remaja sudah lumayan mendapatkan rezeki dari hasil mengembala. Kemudian berdagang kecil-kecilan, kemudian akhirnya ikut ke Syam, dan yang puncaknya adalah ketika beliau umur 25 tahun, yaitu mendapatkan penghasilan yang cukup dari Syam karena bisnis atau karena dipercaya oleh Sayyidatina Khadijah. Itu masih dilanjutkan. Jadi Nabi kemudian menikah dengan Sayyidatina Khadijah dan akhirnya menjadi hartawan. Karena seluruh harta yang dimiliki Sayyidatina Khadijah kemudian diserahkan kepada Nabi untuk dakwah. Belum dakwah waktu itu. Untuk dikembangkan. Oh, investor. Iya, untuk dikembangkan. Sayyidatina Khadijah pasif saja sebagai ibu rumah tangga. Sementara yang ngurusi semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah menjadi nabi ada perang, Mas Barir. Masih ada lagi nih rentetannya. Nabi mendapatkan 5% dari seluruh harta ghanimah atau rampasan perang. Nah, itu 5% itu luar biasa, ya, luar biasa. Tetapi luar biasanya ketika Nabi mendapatkan harta 5% itu semuanya diberikan kepada ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang yang hijrah tapi nggak punya apa-apa. Dia tiap hari kerjaannya ya di masjid, kemudian ikut ngaji, nggak kerja. Nah, itu yang mencukupi Nabi, Masya Allah. Nah, sedangkan makna majasinya adalah kecukupan. Yang dimaksud dengan kecukupan adalah kecukupan hati. Kata Nabi, laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ghinan nafsi. Bahwa yang disebut dengan kecukupan atau yang disebut dengan kekayaan itu adalah bukan kekayaan harta, tetapi kekayaan hati. Hatinya merasa cukup. Kemudian di ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar, dan terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ini untuk Nabi juga untuk umatnya, Mas Barir. Janganlah berlaku sewenang-wenang. Mentang-mentang anak yatim kemudian ikut tapi di kelas duakan dengan anaknya, dibedakan dengan anaknya. Maka kalau ada yang seperti itu, maka dia justru akan mendapatkan laknat dari Allah. Maka Allah mengajarkan bagaimana perlakuan kepada mereka. Ya, ini berlemah lembut dan menyayangi mereka, tidak menzalimi. Bahkan Nabi memberikan jaminan, Mas Barir. Orang yang merawat anak yatim dan anak yatim itu diurusi sedemikian rupa, tidak dinomor duakan setelah anaknya, tapi kalau keluarganya makan itu ya anaknya makan itu sama, maka jaminan Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Jari duanya diginikan. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu nanti di surga seperti ini, dekat sekali antara jari telunjuk dan jari tengah. Masya Allah. Kemudian ayat yang ke-10, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik. Menghardik itu ngelokno. Kalau dalam bahasa Jawa itu. Oh, sik enom ngono. Kerja po. Ya ngasih tapi ada bahasa yang kurang enak. Bahasanya apa ya? Iya, apa itu bahasanya? Bahasa Indonesianya menghardik tuh namanya. Masya Allah. Jadi Islam ini mengajarkan akhlak mulia.
jika tidak bisa berbuat atau tidak bisa memberi, maka doakan mereka. Tetapi jika mampu memberi, jangan disertai dengan celaan atau hardikan itu. Masya Allah. Nah, masalahnya sekarang ini begini Mas Farid. Kalau dulu orang meminta-minta itu kan memang untuk makan. Kalau sekarang ini kan meminta-minta penghasilan. Bahkan bangun rumah kan gitu. Nah, ini yang membedakan antara orang yang meminta-minta dulu dengan sekarang. Lalu bagaimana sikap sekarang, sikap kita sekarang? Jadi orang meminta-minta itu ketika hasilnya sudah bisa memenuhi untuk makan satu hari itu, maka selebihnya itu adalah api neraka. Oleh sebab itu kalau ada orang minta-minta, kita tidak diperkenankan untuk memberi yang banyak. Memberi secukupnya saja. Sebab dengan kelebihan dari kita itu, berarti kita telah menyumbang saudara kita untuk masuk neraka. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau ada orang meminta-minta yang tiap hari kok pekerjaan meminta. Nah, kalau meminta zaman dulu bukan tiap hari. Kalau dia waktu itu kepepet, ya meminta. Tapi kalau waktu itu dia punya makanan hari itu, ya mereka tidak minta-minta. Tapi kalau sekarang menjadi profesi, ya itu yang beda. Betul. Masya Allah. Jadi kalau jadi profesi jangan memberikan yang lebih, ya 500 atau berapa. Atau dulu saya sering itu kalau ada orang minta itu, sampean mau saya belikan nasi. Oh ya. Nah, saya belikan nasi. Gitu itu tidak mau loh Mas Farid. Betul, saya juga pernah. Pernah ya. Ngasih bensin, minta uang ngasih bensin. Nggak bisa Bu, ayo ke pom tak isiin. Nah gitu, seharusnya gitu aja. Memang isu, tapi sambil merengut. Berarti yang diminta itu uang sebenarnya. Atau saya pernah juga ada orang yang, Mas saya minta uang 1.000 Mas buat makan. Buat makan katanya. Terus terang buat makan. Tapi loh, saya butuh makan, ikut saya ajak ke warung. Enggak mau. Nah itu Masya Allah. Ya, nah, ayat yang terakhir sekarang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah. Nyatakanlah itu boleh bercerita-cerita tentang kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Disampaikan kepada tetangga-tetangganya. Tentunya ya melalui apa niku? Kalau tradisi kita itu ngundang tetangga, kemudian dikasih berkat dan seterusnya. Nah, itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Misalnya barusan dapat rezeki banyak. Nah, itu tetangganya diundang terus alhamdulillah Ibu, Bapak, saya barusan mendapatkan ini. Nah, itu boleh. Promosi kerja gitu. Ya, boleh. Ya. Kalau tujuannya bukan untuk pamer. Ya. Kalau tujuannya untuk saya barusan mendapatkan nikmat dari Allah, nah itu boleh. Bahkan ini disuruh ini, ya. Masya Allah. Sehingga menurut Syekh Muhammad Khalil menjelaskan bahwa membicarakan kenikmatan yang dimaksud di sini adalah mensyukuri, mengakui karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta menampakkan pengaruh dan bekasnya kepada hamba. Jadi pengaruh nikmat itu kemudian dibuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu mendapatkan rezeki langsung misalnya nebas minuman keras langsung dibagi. Nah, itu bukan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu malah dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Dulur El Victor, dengan turunnya surat Al-Duha ini menjadi penghiburan sekaligus penegasan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi. Sedangkan bagi orang-orang yang saat itu telah memeluk Islam, turunnya surat Al-Duha menjadi pertanda bahwa pertolongan Allah akan segera datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.